Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada hari ini. Pertemuan kita ke-14 ya, yaitu video penjelasan analisis korelasi dan regresi. Oke. Yang perlu kamu ketahui pada bab ini yang pertama itu data bivariat. Data bivariat merupakan ada data dengan dua variabel. Yang kedua merupakan terhadap satu pengamatan. Pengamatan itu ada dua variabel. Terus sering kita temui pada kehidupan sehari-hari, contohnya aja seperti ini. Dilakukan pencatatan nilai UN Matematika dan IPK semester 1 terhadap mahasiswa sistem informasi. Jadi nilai UN Matematika itu adalah variabel pertama dan IPK semester 1 itu ada variabel kedua. Oke, analisis yang biasa dilakukan untuk pengamatan pada contoh di atas adalah analisis regresi, terus analisis korelasi, terus diagram pencar. Oke, maksud dari analisis dan diagram itu, ini sudah dijelaskan juga. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel. Terus diagram pencar adalah salah satu teknik penyajian grafis data bivariat. Yang ketiga, analisis regresi, yaitu digunakan untuk menemukan pola hubungan antara dua variabel. Oke. Terus ini ada 3 ya. Terus kompetisi yang kita dapat yang harus kita capai itu ada berapa nih? Ada 7, bisa kamu baca. Terus 6 dan 7 ini lebih berfokus untuk jurusan matematika. Jadi 1 sampai 5 itu ada merupakan ini, yang 3 ini tadi. Oke. Terus kita lanjutkan dengan variabel-variabel. Oke, variabel itu ada 2 ya. Suatu karakteristik sistem yang nilainya selalu berubah itu disebut variabel. Sedangkan variabel itu ada 2. Yang pertama variabel terikat atau respon. Variabel yang nilainya tergantung dari nilai perubahan lain. Contohnya adalah nilai UN Matematika. Oke, terus variabel bebas atau variabel penjelas. Variabel yang nilainya tidak tergantung nilai variabel lain. Contohnya lama belajar. Oke, coba kamu analisa. Nilai UN Matematika itu apa yang menyebab dia tinggi dan rendahnya? Yang pertama, lama kamu belajar. Oke, sudah pasti itu. Yang kedua, jumlah soal yang diberikan pada waktu UN sangat mempengaruhi. Kalau makin banyak soal makin akan keteteran kamu menjawabnya. Terus yang ketiga, mood kamu atau kefokusan kamu dalam mengerjakan soal tersebut. Seandainya kamu moodnya bagus dan psikologinya bagus gitu loh, terus lebih fokus dan lebih konsentrasi, bisa dikatakan nilai UN Matematika kamu itu akan tinggi ya. Itu juga berkaitan dengan lama belajar kamu semua. Jadi nilai UN itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Karena itu nilai UN disebut nilai variabel terikat, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai UN itu disebut variabel bebas. Oke, sampai di sini bisa dimengerti apa itu variabel terikat dengan variabel bebas. Oke, Ibu rasa kalau belum cukup, kita tambah lagi contohnya yaitu ini. Variabel terikat yang nilainya tergantung dengan variabel lain, sedangkan variabel bebas variabel nilainya tidak tergantung dengan variabel lain. Oke, tuh contoh kedua Ibu berikan yaitu penjualan es krim. Oke, penjualan es krim itu dipengaruhi oleh apa? Yang pertama nih, Ibu memberikan cuma dua variabel di sini karena kita belajar adalah bivariat. Tapi kalau pada kenyataannya variabel bebas yang mempengaruhi nilai UN itu banyak sekali. Karena kita belajar cuma 2 bivariat, jadi hanya 2 variabel yaitu variabel Y1 dan X-nya 1 ya. Untuk contoh yang kedua yaitu penjual es krim nih. Penjual es krim kan terikat variabelnya. Yang mempengaruhi penjual es krim itu kira-kira dagangannya laris apa enggak, apa kira-kira? Cuaca atau suhu. Kalau seandainya panas, orang akan banyak membeli es krim ya. Seandainya kalau tidak dingin, bisa dipastikan tidak begitu banyak orang membeli es krim. Terus yang kedua
es krim yang dijualnya enak apa enggak gitu ya. Terus apa lagi tuh kira-kira kemasan yang disajikan oleh penjual apabila menarik apa enggak gitu loh. Jadi ada faktor-faktor yang membuat penjual es krim itu dagangannya laris apa enggak. Oke, jadi yang penjual es krim itu dagangannya laris itu terikat, sedangkan variabel bebas yang tadi Ibu sampaikan cuaca, rasa atau varian es krimnya. Yang ketiga adalah tampilannya menarik apa enggak gitu loh. Oke, itu udah 2 contoh yang Ibu berikan. Apakah kelas bisa memahami? Oke, Ibu rasa bisa ya. Sekarang kita lanjutkan, ini analisis data bivariat. Yang pertama itu tadi Ibu sampaikan di slide sebelumnya. Yang pertama analisis koefisien ya. Sekarang kita majukan menjadi diagram pencar terlebih dahulu. Diagram pencar itu adalah diagram pencar, dia terpencar-pencar gitu, maksudnya menggambarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. Yang kedua, variabel bebas pada sumbu horizontal yang mana? Sumbu horizontal. Sumbu horizontal adalah sumbu datar. Oke, benar. Benar ya, sumbu horizontal dan sumbu datar ini disebut untuk variabel bebas, sedangkan untuk variabel terikatnya adalah variabel tak bebas. Tak bebas itu terikat ya, sama ya, pada sumbu vertikal. Oke, vertikal itu adalah tegak ya. Oke, dari diagram dapat diperkirakan bentuk hubungan antara kedua variabel. Jadi kalau seandainya diagramnya linear, ini linear ya, berarti seperti ini hubungannya gitu loh. Kalau seperti ini berarti linear, sedangkan kalau kuadratik itu seperti kurva. Jadi hubungan seperti itu. Jadi ada bentuk linear, kuadratik dan lain-lainnya. Ini kebetulan diagram pencarnya adalah linear, itu akan terbentuk garis lurus ya. Oke, selanjutnya yang kedua nih, koefisien korelasi yang harus kamu pahami pada materi ini. Suatu ukuran yang mengukur derajat hubungan linear antara dua buah peubah. Oke, peubahnya adalah X dan Y. Oke. Sekarang kamu perhatikan ini semua bisa kamu pahami ya. Untuk Rx adalah koefisien korelasi peubah X dan Y, sedangkan XI nilai data X ke I-nya, YI ada nilai data Y ke I-nya. Terus X bar pelajaran kita yang sebelumnya adalah nilai rata-rata variabel X, Y bar adalah nilai rata-rata variabel Y ya. Oke, yang N banyak pasangan data. Oke, ini ada 2 contoh. Bukan 2 contoh, 2 rumus yang boleh kamu pakai. Boleh ini yang pertama dan ini yang kedua ya, boleh. Oke, sesuka hati kamu mana yang mau kamu pakai. Ini ada contoh data Ibu berikan, terus tentukan nilai koefisien korelasinya. Oke, ini ada 10 data ya, ada data X dan data Y. Oke, kebetulan Ibu memakai rumus yang keduanya nih, yang ini nih. Oke, yuk kita pelajari. Di sana untuk rumus kedua itu kamu boleh pakai rumus pertama dan boleh juga pakai rumus kedua, tidak ada larangan, hasilnya akan sama. Sekarang Ibu memakai rumus kedua ya. Oke, di rumus kedua itu harus ada sigma XI yang jumlahnya adalah 620, sedangkan sigma YI jumlahnya itu apabila jumlahkan semua data Y ya ada 3061, terus sigma XIYI. Jadi ada perkalian antara semua data X dan Y lalu diakumulasikan, dijumlahkan ya. Akan memperoleh nilai adalah 209.815. Oke. Terus XI kuadrat. Oke, untuk 10 data nih, masing-masing data dikuadratkan lalu dijumlahkan. Hasilnya adalah 41.200. Terus yang Y kuadrat itu adalah 1 juta dikuadratkan untuk Y lalu dijumlahkan semua ke 10 datanya, diperoleh hasil 1.178.257. Oke, ini dia. Terus selanjutnya XI dikuadratkan, oke, didapat nih seperti 620 ini didapat lalu dikuadratkan mendapatkan jadi nilainya ada 384.400. Terus kita lanjutkan YI kuadrat.
tadi YI itu kita peroleh tadi 3061 ya, lalu dikuadratkan, kita peroleh nilai 9.369.721. Nggak pakai rupiah ya, karena di sini nggak ada rupiah. Terus N itu ada banyak data sama dengan 10. Jadi koefisien korelasi atau RXY, nih kita substitusikan semuanya. Nih Ibu substitusikan dari nilai-nilai yang kita peroleh tadi. Terus Ibu dapat nilainya adalah 0,78. Jadi interpretasi itu, Ibu akan menginterpretasikan nilai RXY itu, maksudnya interpretasi itu adalah memaparkan kesimpulannya. Oke, karena nilai RXY sama dengan 0,78 itu adalah mendekati 1, menunjukkan semakin erat hubungan kedua variabel X dan Y-nya. Oke, gimana, bisa dimengerti ya? Jadi ada langkah-langkah. Seandainya kamu kurang paham atau tidak mengerti, kamu boleh menjapri Ibu via WhatsApp. Oke. Terus, ini dia yang tadi itu. Ini interpretasinya. Jadi dalam ujian nanti kamu harus seperti ini nih. Harus seperti jabarkan satu-satu. Terus kamu peroleh nilai RXY-nya. Terus kamu interpretasi. Jadi gitu loh. Apa kesimpulan yang kamu ambil dari nilai RXY tersebut? Oke, paham ya? Ini dia pemaparannya. Semakin kecil dia berarti ini ini apa? Ini kesimpulan dapat ya, kalau Rx kecil 0 berarti semakin tinggi nilai X, kecenderungan nilai Y semakin rendah. Terus kalau dia semakin besar kebalikannya ya. Semakin tinggi nilai X, cenderung nilai X semakin tinggi. Jadi ini dia kalau seandainya seperti itu, kalau X-nya tinggi berarti Y-nya juga tinggi kalau Rx-nya besar 0 gitu loh. Jadi kesimpulannya di sini adalah besarnya nilai RXY menunjukkan derajat keeratan hubungan kedua variabel. Yang untuk ini adalah tandanya, positif dan negatifnya ini. Ini untuk tanda. Kebetulan tanda kita positif berarti kita tidak fokus ke ini nih. RXY besar 0 berarti semakin tinggi nilai X, kecenderungan nilai Y semakin tinggi juga. Untuk besarnya nilai RX kita fokus ke ini. Karena kita tadi mendapatkan nilai yang mendekati -1 atau 1. Jadi mendekati 1 dan -1 interpretasinya sama, yaitu semakin erat hubungan kedua variabel RXY. Oke. Tapi kalau dia 0 berarti semakin tidak erat hubungan kedua variabel RXY. Oke, ini diingat dalam konteks koefisien korelasi tidak kenal istilah variabel bebas dan tak bebas. Dia tidak X itu bebas kah, Y itu bebas, enggak. Sekarang tidak ada itu. Jika tidak ada, jadi tidak ada hubungan sebab akibat antar variabel. Jadi ini cuma menandakan X, Y itu terikat apa enggak gitu loh. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor 3 karena 1, 2, 3. Oke, ketiga lagi analisis regresi linear sederhana. Ini ada suatu teknik nih, pengertiannya ini ya. Suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dalam suatu sistem. Jadi analisis regresi linear ada bila pola hubungannya linear atau garis lurus ya. Terus kalau analisis regresi non-linear bila pola hubungan tidak linear, bisa jadi kurva, kuadratik dan sebagainya. Oke, ini ada lagi analisis regresi linear sederhana. Ini hubungan satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Ini yang kita pelajari ya. Terus analisis regresi linear berganda. Ini hubungan satu variabel bebas dengan beberapa variabel tidak bebas. Biasanya dalam skripsi orang akan memakai ini analisis regresi linear berganda dengan satu variabel bebas dan variabel bebasnya yang banyak. Ibu pernah coba 4 ya. Oke, jadi begini dia. Ini sebenarnya ini bisa kamu pakai ya untuk menyelesaikannya. Untuk yang 4 ini banyak bisa digunakan software yang ada seperti Minitab, SPSS, R. Oke, banyak ya, R yang terbaru ya. Terus akan kita coba nih ya, ini seperti ini nih. Jadi dalam suatu analisis regresi itu ada suatu persamaan nih model atau persamaan regresi, yaitu Y. Y itu dikatakan variabel terikat dan B0 tambah
beta 0 tambah beta 1X. Ini garis regresinya garis lurus. Jadi Ibu sampaikan kalau persamaan regresi ini kita akan membahas tentang analisis regresi. Berarti analisis regresi itu ada persamaan regresi. Oke, bentuk umum dari persamaan regresi adalah Y sama dengan beta 0 ditambah B1X. Oke, ini dia. Ini garis lurus nih akan menghasilkan suatu persamaan Y sama dengan beta 0 tambah B1X. Oke, bisa kamu mengerti ya, karena memang garis lurus atau garis linier itu adalah persamaannya seperti ini kan. Masih ingat kan pelajaran SMA dulu? Oke, ini dia. Terus pasti ada nih menandakan pencarian atau pencilan suatu data. Ini sangat jauh sekali dari garis linier. Oke, karena itu ini disebut E atau epsilon atau kesalahan relatifnya gitu loh. Jadi akan ada E dan ini bisa dipakai dan boleh enggak ya. Oke, kita lanjut dengan nih. Garis mana yang paling mewakili tebaran titik berikut? Oke. Ini garis yang lurus ini ya, satu ini ya, karena yang linear itu biasanya memang dari 0 ke atas itu. Oke, terus kita lanjutkan dengan nih, kita masuk ke metode kuadrat terkecil. Oke, metode kuadrat terkecil dipakai untuk mencari nilai atau persamaan regresi linear sederhana. Jadi kita akan menduga atau mencari nilai beta 0 dan beta 1 itu digunakan rumus JKS atau jumlah kuadrat sisaan. Oke. Terus kita lanjutkan. Ini rumusnya nih, rumus JKS itu. Karena kita menduga berarti simbol satuannya berubah nih, Y topi sama dengan sekarang tadi beta menjadi B0 ditambah B1X1. Ini rumus-rumusnya untuk mencari B1 nih sama ya. Ada data I dikali YI ini. Bisa kamu mengerti ya. Kamu cuma akan mensubstitusikan nilai yang kamu cari tadi seperti yang Ibu cari pada contoh pertama, lalu kamu substitusikan ke rumus-rumus ini. Terus B0-nya seperti ini nih. Tuh. Y bar, berarti Y bar itu adalah rata-rata B1 X1. Ini simbol-simbol ini sudah dijelaskan tadi di contoh pertama ya. Apa itu Y bar, apa itu X bar. Y bar berarti rata-rata nilai Y, X bar itu rata-rata nilai X ya. Oke, ini dia contoh berikutnya nih. Nih, tentukan model regresi. Jadi, yang tadi kamu menentukan nilai koefisien, yang sekarang yang harus kamu tentukan adalah model regresi dari data yang telah diberikan. Ini ada 25 data tuh, perhatikan ada X dan Y. Oke, Y di sini adalah karena di sini sudah menentukan nilai persamaan, berarti di sini ada Y merupakan variabel terikat sedangkan X merupakan variabel bebas. Ini udah ditentukan. Tadi belum, untuk koefisien regresi belum ditentukan siapa X, siapa Y-nya. Sekarang pada JKS atau menentukan persamaan regresi, kamu harus tahu yang mana yang Y itu menjadi variabel terikat, sedangkan X adalah variabel bebasnya. Oke, ini dia X Y adalah variabel terikat dan X ada variabel bebas. Oke, ini ada 25 data ya. Nih sudah Ibu ketik nih. Oke, ini dia X1 Y1 berarti dikalikan X1 Y1 ke 25-nya, Y1-nya dijumlahkan, diakumulasikan, X1-nya dijumlahkan, terus X1 kuadratnya dijumlahkan juga, terus akan dapat X barnya ya. Jumlah X per 25, terus Y bar ada jumlah Y per 25. Tuh, Y kuadrat lagi nih, di masing-masing data Y dikuadratkan lalu dijumlahkan semua. Oke, ini dia. Oke, ini selanjutnya ini. Oke, ini Ibu catat, Ibu ketik lagi ya. Terus akan dapat di sini kita, nih dia Ibu catat lagi. Terus kita akan dapat B1 nih, rumus yang tadi. Terus B0-nya akan dapat lagi. Terus maka model regresi dari contoh soal di atas adalah nih model JKS-nya ya. B0 tambah B1X. Karena di slide sebelumnya sudah dapat, maka kita hanya mensubstitusikan saja model di atas. Jadi modelnya adalah ini Y sama dengan 13,623005 ditambah
dikali minus 0,079829X. Oke, akan Ibu sederhanakan dengan 2 di belakang koma menjadi Y sama dengan 13,62,0,08X. Oke, ini dia ya. Disebut model atau persamaan regresi dari contoh yang kedua. Y sama dengan 13,62 dikurang, ini yang B0 ya, 0,08X itu menjadi B1-nya. Oke, ini persamaannya. Oke, udah bisa paham ya. Selanjutnya kita masuk ke ketepatan mode regresi. Ini ada ketepatan mode regresi. Apakah mode regresi yang ini nih, apakah tepat, benar? Kita cari. Jadi ada juga pengujinya gitu loh. Ini dia. Nih, koefisien namanya adalah koefisien determinasi. Disimpulkan dengan R kuadrat berarti JKR per JKT kali 100%. Oke, ini dia. Ini cuman mensubstitusikan nilai yang sudah kita cari ya. Nah, jadi jika kamu mendapatkan 0% kecil R kuadrat kecil sama 100%, jadi semakin tinggi R kuadrat semakin baik mode regresinya. Jadi kalau semakin rendah R kuadrat berarti semakin tidak baik mode regresi kita. Jadi kalau seandainya R kuadratnya 1 kita dapatkan, berarti model yang kita peroleh atau persamaan regresi yang kita peroleh itu adalah sempurna. Oke, ini contohnya nih. Contoh yang tadi ya. Contoh yang kedua tadi. Nih yang tadi kita peroleh. Ini B-nya 0,079 tadi ya. R2-nya 71,44% ya. Oke, nah, berapa nih R kedua kita peroleh? R kuadrat adalah sama dengan 71,44%. Berarti ini adalah mendekati 1. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa nih model itu hampir sempurna ya. Karena 7,44%. Oke, yuk. Nah, udah apa? Semua yang harus kamu pelajari sudah Ibu sampaikan pada video ini. Untuk ujian mungkin bisa jadi seperti contoh-contoh yang Ibu berikan untuk bab 8 ini. Oke, bab yang lainnya itu adalah cuman sebaran penarikan contoh nih. Oke. Nih, terus ini dia sebaran penarikan sampel pada ini untuk populasi ya. Oke, berarti populasi datanya banyak ya. Oke, ini untuk populasi ada sebaran-sebarannya. Oke, ini selang kepercayaan yang kita fokuskan pada jurusan matematika nih. Oke, ini uji hipotesis kemarin. Oke. Jadi pada ujian akhir nanti kamu hanya sampai di sini nih, sampai ketepatan model regresi, apakah model yang tadi ini benar apa enggak. Untuk model yang ini kita memperoleh nilai berapa? 71,44%. Berarti itu adalah mendekati 1. Berarti model hampir sempurna. Oke. Ibu ingatkan lagi minggu depan bisa jadi kita ada kuis, dan kuis Ibu nilai kuis dengan Oke, nanti deh Ibu pikirkan dulu, nanti Ibu janjikan, takutnya tidak terpenuhi. Ibu berharap ada nilai tambahan selain nilai kuis gitu. Oke, bagi yang belum paham, belum mengerti, akan Ibu terima japrinya, akan Ibu balas akan Ibu tanggapi japrinya ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat belajar. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.